Baik, terima kasih Miss Win. Perkenalkan, nama saya Samuel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit cuplikan mengenai penelitian yang saya lakukan dengan judul berupa Tinjauan Yuridis Peranan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Studi Kasus PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dengan bimbingan dan arahan yang diberikan oleh Ibu Vera Ayu. Baik, untuk mempermudah memberikan penjelasan mengenai latar belakang penelitian yang saya angkat, dapat kita lihat pada layar terdapat diagram yang memuat data tingkat penyelesaian perkara Mahkamah Agung pada tahun 2019. Dilansir dari situs resmi Mahkamah Agung, pada tahun 2019 terdapat 2.271 perkara yang masuk, dan terdapat dari total keseluruhan, terdapat 20.021 perkara yang berhasil diputus oleh Mahkamah Agung, atau dapat kita katakan 100%, atau dapat kita katakan 99% dari 100% telah berhasil diputus oleh Mahkamah Agung. Ini merupakan sebuah achievement yang cukup impresif bagi dunia peradilan di Indonesia. Namun walaupun demikian bukan berarti kita harus menutup akan adanya alternatif penyelesaian sengketa yang diperbolehkan oleh undang-undang di luar pengadilan. Dan yang saya maksud di sini ialah penyelesaian sengketa oleh arbitrase. Secara nomenklatur, arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang telah didasari oleh kesepakatan di antara para pihak untuk diperiksa dan diputusnya sengketa mereka oleh seorang juru pisah ataupun wasit ataupun yang dikenal juga sebagai arbiter. Adapun landasan penyelenggaraan arbitrase Indonesia dilandasi oleh pertama ada Requirement of the Burgerlich Rechtsvorschriften atau RV. Kedua ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang susunan kekuasaan dan jalan pengadilan. Yang ketiga dan yang terbaru ialah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Adapun salah satu contoh dari kasus arbitrasi yang cukup menarik untuk ditilik di Indonesia ialah kasus PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. Sederhananya, PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia merupakan sebuah entitas berbadan hukum yang dikenal pada masanya sebagai TPI. TPI yang kemudian diwakili oleh Nyonya Siti Hadiani melakukan perbuatan hukum dan mengikatkan TPI dengan perseroan lainnya yang dikenal sebagai PT Berkakarya Bersama dan kemudian tertuang ke dalam investment agreement yang pada pelaksanaannya terjadi dinamika dan melahirkan konflik di antara kedua belah pihak. Ada perumusan masalah yang akan saya angkat pada penelitian kali ini ialah yang pertama ada bagaimana seharusnya penyelesaian sengketa dengan klausul arbitrase sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase dan ADR. Yang kedua, ada bagaimana kedudukan kompetensi lembaga pengadilan terhadap sengketa yang terjadi dalam kasus PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. Dan yang ketiga adalah bagaimana kedudukan kompetensi badan arbitrase terhadap sengketa yang terjadi dalam kasus PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. Dan terdapat pada layar kerangka pikiran yang telah saya susun, dapat kita lihat bahwasanya terjadi kerjasama di antara kedua belah pihak yang kemudian tertuang ke dalam investment agreement yang berisi Pactum de Compromitendo pada pasalnya yang ke-13 dan sesuai dengan arahan dan amanat dari pasal 1338, Pactum tersebut secara langsung menjadi sebuah undang-undang bagi kedua belah pihak. Namun saat terjadi gugatan PMH yang dilayangkan oleh Nyonya Siti Hadiani kepada PT Berkakarya Bersama melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, eksepsi yang diajukan oleh PT Berkakarya Bersama mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dimana seharusnya jika mengikuti ketentuan yang diatur oleh pasal 134 HIR, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat haruslah tunduk dan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Namun, yang ada, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa perkara tersebut dengan nomor register perkara ialah 10/pdt.g/2010/pn.Jakarta Pusat. Adapun tujuan dari penelitian yang saya lakukan ini adalah yang pertama, mengetahui prosedur yang harus dijalankan terhadap penyelesaian sengketa dengan klausul arbitrase sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Arbitrase dan ADR. Kedua, mengetahui kedudukan kompetensi lembaga peradilan terhadap sengketa yang terjadi dalam kasus PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. Yang ketiga, mengetahui kedudukan kompetensi badan arbitrase terhadap sengketa yang terjadi dalam hal ini kasus PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. Adapun dalam hal ini yang perlu kita close up ialah perjanjian arbitrase merupakan sebuah perjanjian
yang dituntut harus memenuhi ketentuan yang diatur oleh pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Arbitrase dan ADR, yang kemudian berdasarkan sifatnya dan bentuknya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Pactum de Compromitendo dan Akta Kompromis. Adapun landasan yuridis dalam melaksanakan penelitian ini, yang pertama ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama ada Horizon English Reglement atau HIR. Yang kedua ada Reglement of the Reach Foundering atau RV. Dan sumber yang kedua berupa undang-undang. Yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUPER. Dan yang kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan ADR. Adapun doktrin atau aliran pandangan yang diberikan oleh para ahli yang akan saya gunakan, yang pertama ialah pandangan bahwa arbitrase bukanlah public order atau need fund open order, dan yang kedua adalah aliran yang mengatakan bahwa arbitrase merupakan sebuah fakta sumber funda yang dipopulerkan oleh Yahya Harahap. Metode penelitian yang saya gunakan dalam hal ini adalah yang pertama, jenis penelitian dalam hal ini saya melaksanakan penelitian menggunakan jenis penelitian berupa pendekatan perundang-undangan atau theory approach. Yang kedua, pendekatan konseptual atau conceptual approach. Dan jenis data yang digunakan ada 3, yaitu yang pertama ada data premier berupa aturan peralihan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua ada undang-undang. Adapun jenis data kedua adalah data sekunder berupa skripsi, tesis, dan jurnal. Dan data ketiga, sumber data ketiga berupa tersier yang terdiri dari kamus dan eksklopedia. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah studi kepustakaan atau literatur yang dikumpulkan dari studi kepustakaan tersebut. Dan yang keempat adalah metode analisis data yang di sini adalah metode kualitatif deskriptif. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan yang terjadi dalam penyampaian materi dan presentasi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tetap berusaha mengembangkan penelitian yang saya kerjakan saat ini. Hopefully akan sesuai dengan ekspektasi yang diberikan oleh Miss Win. Terima kasih, selamat malam.